A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat rumah dakwah yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bermuhajahah bertatap muka dalam kegiatan kita, yaitu Untayan Fajar edisi pemahaman tentang Allah dengan tema eksistensi dalam naungan tauhid, yang insya Allah akan disampaikan dengan narasumber kita yang tercinta, Bapak Ustadz Indra Samsi MA. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumsalam. kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua yang istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai al-Islam kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita mulai dengan doa dan juga kita mendoakan bagi keluarga kita, wabil khusus orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Kita doakan yang sudah mendahului kita diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita Amin. doakan keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup selalu diberikan kesehatan, kemudahan, keselamatan, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua, marilah sama-sama kita berdoa untuk keluarga kita, istri kita, suami kita. Semoga mereka semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Amin. marilah sama-sama kita mendoakan diri kita, semoga menjadi makhluk hamba yang taat, hamba yang soleh dan soleha. Untuk itu, Amin. sekaligus membuka entayan fajar kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, rahim. maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, sebagai prolog dalam untayan fajar kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang sudah di-share di WA, bahwa dalam kajian keislaman, persoalan eksistensi manusia selalu menjadi tema sentral yang menarik untuk dikaji. Eksistensi manusia tidak hanya dipahami sebagai keberadaan fisik semata, tetapi juga sebagai bagian dari sebuah sistem kosmologis yang terhubung dengan Sang Pencipta. Disinilah konsep tauhid memainkan peran krusial sebagai fondasi teologis yang memberikan kerangka pemahaman tentang hakikat penciptaan, tujuan hidup dan hubungan manusia dengan Sang Ilahi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah sama-sama kita simak kajian kita, untayan fajar kita pada pagi hari ini dengan tema eksistensi dalam naungan tauhid yang akan disampaikan oleh Ustadz Indra Samsi. Kepadanya dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Afwan Ustadz, suaranya belum terdengar Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan, ukhti fiddin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam yang saya yakin nikmat ini yang sangat berharga bagi kita dan kita selalu berupaya untuk memelihara nikmat-nikmat itu, meningkatkan dan yang lebih penting lagi adalah mengaktualisasikannya di dalam hidup dan kehidupan ini selama hayat di kandung badan. Kemudian salam dan salawat tidak lupa kita sampaikan, mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan Fidin, pada sesi hari ini kita masuk ke yang ketiga dengan topik eksistensi dalam naungan tauhid yang pengantarnya tadi sudah disampaikan oleh moderator, dan kita coba berusaha menjawab tentang hal itu. Yang menurut saya eksistensi dalam naungan tauhid ini adalah konsep mendasar dalam Islam. Sekali lagi, tauhid adalah fondamen, landasan utama, tapi kaitannya adalah bahwa kita haruslah menekankannya kepada seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, fisik, itu berpusat pada pengesaan Allah saja. Nah, lebih fokus lagi, yang saya maksud atau yang saya coba terjemahkan apa yang diinginkan oleh eh, pembahasan kita, sesi kita kali ini adalah eksistensi sebagai hamba Allah itu adalah bagaimana mengaktualisasikan, memanifestasikan nilai-nilai tauhid itu ya, nilai-nilai tauhid. Ada tiga yang terkenal kategori. Kalau mau bicara yang terkenal itu saya sampaikan 5 di sini. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ya. Jadi yang terkenal tuh kategorinya 3 karena basisnya surat An-Nas ya. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah. Itu basisnya jelas An-Nas. Tapi tauhid mulkiyah jarang diintrodusir, jarang kita baca ya. Hanya beberapa bacaan saja. Kalau kita membahas, mencari bahasan tentang akidah akan muncul tauhid mulkiyah itu ya. Antara lain saya punya karangan Profesor Yunahar Ilyas, itu tokoh Muhammadiyah. Di dalam buku panduan studi Islam dia sebutkan itu rinci tauhid mulkiyah. Yang terkenal di sebagian besar masyarakat kita adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Nah, sementara ada kategori lain yang saya coba sertakan secara singkat saja. Ini bukan kategori baru, tapi dia membungkus keempat kategori yang di atas. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid rahamutiyah. Sekali lagi dia bukan kategori baru ya, tapi nanti saya coba sampaikan apa yang maksud dengan tauhid rahamutiyah ini. Baik, kelima hal inilah yang kita coba jelaskan secara singkat. Hakikat. Kalau dalam keilmuan itu ada ontologis, ada epistemologis, ada aksiologis. Ontologis itu adalah hakikat dari apa yang kita maksud. Epistemologis adalah bagaimana cara memahaminya. Tentu studi Islam ini adalah ilmiah, empirik, dan kita pasti akan cari dalil-dalilnya. Tetapi juga di diperlihatkan juga ya secara epistemologis ini bagaimana kita bisa memahaminya berdasarkan panca indera begitu ya. Kemudian aksiologis, inilah nih maksud aksiologis, manfaatnya dalam konteks saya ini adalah mengaktualisasikannya, memanifestasikannya itu sehingga muncul manfaat dari apa yang kita bahas. Sekarang kita masuk ke tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb. Rabb. Jadi ini yang pertama ya, menciptakan, mengatur, dan memelihara seluruh alam semesta. Jadi intinya adalah tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwa Allah bukan saja dia mencipta alam semesta ini, tapi dia juga mengatur
mengatur dan juga sekaligus memelihara. Secara konkret ya, secara konkret Allah menciptakannya sudah jelas. Dia adalah Khalik, kita makhluk. Dia ciptakan alam semesta, termasuk kita ini mikrokosmos manusia di dalamnya yang udah kita bahas pada periode yang lalu. Dengan apa Allah memelihara? Dengan apa Allah memelihara ciptanya itu? Yaitu dengan sunatullahnya. Ya, sekali lagi dengan sunatullahnya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kan bersumber darinya, baik kehidupan, rezeki, dan maupun hukum-hukum alamnya yang sudah sempurna. Sekali lagi sempurna. Yang dengan sunatullah inilah Allah memelihara ciptaannya. Jadi matahari terbit setiap hari, hujan turun, angin bertiup, tumbuh-tumbuhan, itu semua serba teratur. Begitu. Nah, nanti saya akan sampaikan lagi khusus tentang sunatullah ini, tetapi kita cari dalil dulu rububiyah ini. Yang pasti adalah surat An-Nas. Karena ini basisnya surat An-Nas, yaitu Kul a'udzu birabbin nas. Dia adalah Rabb-nya manusia. Rabb-nya manusia. Dan secara potensi seluruh manusia, sekali lagi seluruh manusia, itu sebelum dia lahir ke dunia, dia sudah bersahadat menyatakan Allah itu adalah Rabb-nya. Alastu birabbikum. Begitu kata Allah. Dia menyampaikan sahadatnya kepada seluruh makhluk sebelum dilahirkan ke dunia. Alastu birabbikum. Dan seluruh makhluk merespon. Qalu bala sahidna. Itu di Quran surat 7 ayat 172. Kemudian dalil yang lain adalah tentu Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dia adalah Tuhan semesta alam. Kemudian tambahan 2677 saya baca singkat saja bahwa Allah ini memelihara semesta alam, Dia yang telah menciptakanku, yang memberi petunjuk kepadaku. Ini saya garis bawahi, Dia pula yang memberiku makan dan minum. Apalagi aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Jadi begitu tanggung jawabnya Allah, Dia memelihara. Tetapi kan kalau kalimat begini kan Dia yang memberiku makan dan minum, Dia yang menyembuhkanku ketika aku sakit. Kan bukan berarti Allah secara langsung gitu ya, yang ngasih kita makan. Allah secara langsung yang menyembuhkan kita atau memberikan kita obat. Nah, ini semua melalui mekanisme sunatullah. Itu kenapa ayat ini saya ungkap supaya kita betul-betul mantap yakin betapa kita harus setia pada sunatullah. Ini nanti di bagian akhir rububiyah ini aktualisasinya adalah pada saat itu ya. Kemudian sunatullah itu adalah apa? Undang-undang hukum-hukum ciptaan Allah yang terkait dengan alam dan makhluknya. Dia diciptakan dalam berbagai bentuk dan ketentuan yang khas dan semua makhluk harus tunduk dan pada ketentuan yang berlaku. Sifatnya tetap tidak berubah-ubah, pasti dan berlaku umum. Ini sunatullah. Pokoknya sunatullah itu adalah sesuatu segala hal yang terjadi di dalam alam semesta ini yang dia itu kalau dalam bahasa energi dia bergerak. Ya, karena alam semesta ini adalah energi, maka vibrasi dan frekuensinya itu presisi. Ya, Allah menciptakannya sesuai dengan ukuran kadarnya. Semua serba sempurna. Itulah sunatullah yang kita tidak harus patuh. Inna kulla sayin khalaqnahu biqadar. Nah, tetapi tentu sekali lagi karena basis kita tauhid, maka kesetiaan kita kepada alam semesta bukan sebagaimana kebanyakan orang di luar sana. Apalagi yang menganut apa ya visi tentang pentingnya kesadaran, eling, suwung. Itu kan istilah-istilah yang mungkin kalau kita tidak hati-hati bertentangan ya dengan tauhid kita. Bagi kita kesadaran adalah kesadaran ilahiyah bahwa kesetiaan kita pada sunnatullah itu berbasiskan kepada memang karena ini perintah Allah yang saya sampaikan di ayat ini ya. Jadi ayat-ayatnya untuk memperkuat dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat ya. Itu sebagai dalil untuk apa sunatullah itu di surat 33 ayat 62 juga tidak akan mendapati perubahan pada sunatullah. Nah, sunatullah itu
adalah bukan cuma alam semesta yang sifatnya itu adalah ilmu pengetahuan alam ya begitu bukan. Juga ilmu pengetahuan sosial. Makanya ada sunnah sosial yang itu tidak akan mendapati perubahan. Nah, secara epistemologinya, jika kita ingin mengetahui ini dalil-dalil aklinya itu juga epistemologi, karena ini studi Islam, harus berdalil ayat Al-Quran, tetapi kita bisa mengamati keteraturan alam semesta ini. Manusia dapat menyimpulkan bahwa ada pengatur yang maha kuasa. Nah, temuan-temuan ilmuwan dan ini berkali-kali sudah saya sampaikan bahwa confirm sudah ya penemuan-penemuan ilmiah dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini ditemukan bahwa apa yang dicantumkan oleh Al-Quran 1500 tahun yang lalu itu ternyata terbukti. Itu dalil epistemologi apa mengenai tauhid rububiyah ini. Nah, kemudian ini yang penting, aktualisasinya. Apa aktualisasi yang kemudian implementasinya dari tauhid rububiyah? Boleh saya sampaikan, kita jangan mengaku ya bertauhid rububiyah kalau tidak memiliki tiga hal ini. Bisa ditambah ya. Tauhid rububiyah mendorong manusia untuk merasa bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau kita tidak merasa bergantung kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, sekali lagi setiap aspek kehidupan, bahkan ketika kita ingin menyuap makanan, ya, pagi ini misalnya, harus yakin itu semua datang dari Allah dan masuknya suapan kita ke dalam mulut kita itu juga sangat tergantung kepada Allah. Karena bisa saja kan, ada orang yang mau makan udah stroke gitu ya misalnya, ya. Nauzubillah ya. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah untuk meminta rezeki perlindungan. Ini secara khusus di tauhid uluhiyah. Itu juga harus kita manifestasikan di dalam tauhid rububiyah. Dan yang ketiga ini yang ingin saya garis bawahi. Makanya cetak tebal dari tauhid rububiyah itu. Bahwa kita harus setia patuh kepada hukum-hukum semesta. Inilah the work of God. The work of God itu adalah karya cipta Allah. Itulah sunatullah alam semesta ini. Yang situ yang sudah teratur rapih. Yang setia dalam tanda kutip kita tidak boleh tidak harus mengikuti sunatullah ini. Ya sunatullah ini. Jangan tidak pernah tidak gitu ya. Karena sekali lagi kesetiaan kita ini berbasiskan tauhid. Karena memang ini perintah Allah. Jadi kalau kita misalnya apa ya berbisnis misalnya kan ada teori-teori tentang bisnis yang teori-teori itu tentu diambil juga dari sunatullah begitu ya. Nanti kita akan sesuaikan dengan the word of God. The word of God itu kata-kata Allah tekstual itu nanti ya di tauhid mulkiyah, tetapi itu selalu sinkronnya. Jika kita mematuhi the word of God, kata-kata Allah yang ada di dalam Al-Quran, teks, ya hadis juga dengan hukum-hukum alam ini. Di dalam setiap aspeknya, sekali lagi dalam setiap aspek itu kan. Baik, itu tauhid rububiyah, kemudian tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah adalah konsep mengenai satu-satunya Allah itu raja, penguasa, dan pemilik mutlak dari alam semesta ini dan tentu kita termasuk di alam termasuk mikrokosmos kita ya sebagai hambanya. Ini dalilnya saya tidak usah bacakan surat 3 ayat 26. Terkenal sekali wahai Allah pemilik kekuasaan, engkaulah berikan kekuasaan kepada siapapun ya qul Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya ya dan seterusnya itu. Ini dalil-dalilnya bahwa Allah memang betul-betul satu-satunya raja dan penguasa. eh, Tidak ada otoritas lain yang dapat menandingi kekuasaannya. Kekuasaan Allah meliputi segala aspek duniawi dan ukhrawi. Ini juga menjadi catatan. Kalau kita bicara mengenai tauhid ini bukan cuma dunia. Di seluruh kategori tauhid itu kaitannya dengan akhirat. Nah, di dalam hal mulkiyah ini Allah nanti berkuasa di akhirat itu. Ya, nanti ketika Allah katakan ikra kitabak, bacalah kitabmu. Sambil berlutut kita membaca kitab itu ilustrasi yang imajinatif ya. Tetapi tentu yang kita maksud ini adalah bahwa pada hari akhirat nanti kita disuruh membaca amal-amal catatan kita itu. Entah bagaimana eh, formatnya nanti di akhirat. Tapi pada yang pasti di situ Allah berkuasa. Ya, Allah membungkam mulut kita. Panca indera kita lah yang akan berbicara nanti. Dan yang berikutnya Allah sebagai hakim tertinggi. Hukum-hukum Allah
adalah pedoman tertinggi bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya. Implikasi teologisnya adalah bahwa manusia sebagai makhluk Allah harus tunduk sepenuhnya pada kekuasaannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dan konkretnya, sekali lagi, kalau tadi dalam rububiyah, mekanisme sunatullah lah yang kita harus patuhi. Tapi kalau dalam mulkiyah ini, secara operasional itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Itu dilaksanakan oleh Rasul. Ya, ayatnya silakan dibaca surat 5 ayat 55, kemudian surat 4 ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya. Yang ingin saya tekankan adalah secara operasional mulkiyah ini adalah dilaksanakan oleh Rasulullah dan pemimpin orang-orang yang beriman. Sesungguhnya penolong hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Sekali lagi, orang-orang yang beriman. Dia tuh menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi sebetulnya keniscayaan ini. Kita kalau cari pemimpin bukan cuma beriman, tapi dia kita tahu bahwa dia menegakkan sholat. Nah, kemudian apa aktualisasinya, implementasinya? Pertama, mematuhi hukum-hukum Allah yang tertulis, the word of God. Ya, kata-kata Allah yang ada di Zabur, di Taurat, di Injil, dan yang terakhir kata man nabiyin la nabiyya ba'da, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat yang terbesar itu Al-Quran. Itulah teks. Dan saya sih karena ini adalah satu paket, tentu dengan hadis, kemudiannya. Kedua, kita menjalankan amanah kekuasaan. Kita harus memiliki kekuasaan ya di dalam skala kita tentunya gitu ya. Di rumah kita harus menjalankan amanah kekuasaan itu karena setiap manusia adalah pemimpin. Tetapi di dalam menjalankan kekuasaan itu kita melaksanakan yang pertama tadi ya. Di rumah kita berkuasa. Berkuasa ini contoh saja di rumah kita laksanakan itu sesuai dengan perintah Allah ketika amanah kekuasaan. Yang berikutnya adalah patuh pada pemimpin yang menjalankan syariat Islam. Itu tadi konsekuensi logis bahwa ternyata aktualisasi dari tauhid mulkiyah atau kita disebut tidak memiliki tauhid mulkiyah jika kita tidak mematuhi perintah-perintah Allah yang secara operasional didasarkan oleh Rasulnya dan pemimpin orang yang beriman. Memiliki kesadaran bahwa kekuasaan bersifat sementara, menciptakan keadilan dan kedamaian. Nah, itu tambahannya. Baik, sekarang berikutnya tauhid uliyah. Tauhid uliyah adalah keyakinan bahwa yang berhak disembah itu dan diibadahi dan tujuan hidup kita itu hanya Allah. Inilah tauhid uluhiyah. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Dasarnya itu, ilahin nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Itu dalil juga di Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah dan Al-Nas, surat-surat yang utama ya. Kita tahu Al-Fatihah itu adalah perasan Al-Quran. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, saya langsung saja karena ini sudah tidak ada pembahasan mengenai tauhid uluhiyah ini. Apa aktualisasinya? Aktualisasi adalah kita membangun koneksivitas yang tidak cuma intensif, tapi masif dengan Allah melalui berbagai bentuk sarana ibadah ritual. Makanya instrumen paling vitalnya Allah langsung perintahkan dipanggil nabinya face to face di Sidratul Muntaha, yaitu sholat. Jadi sholat wajib ya, wajib itu kita laksanakan sebagai sarana paling vital tentunya ya. Nah, itu adalah bagian dari aktualisasi tauhid uluhiyah ini. Nah, tentu bagi kita kan saya tekankan bukan cuma intensif tapi masif. Masif bahkan sampai pada tingkat kita mengingat Allah itu 24 jam. Live with Allah around the clock. Begitu ya. Nabi itu mengingat Allah di setiap saatnya, begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, untuk ketiga jenis tauhid kategori yang tadi saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sebuah hadis ya. Hadis ini menurut saya cerminan ya dari apa yang kita bahas ketiga kategori tauhid itu dalam konkret aplikasi yang cobalah kita miliki ini. Kita memiliki dua jenis mata ini ya. Yang kalau tujuan kita insya Allah nanti bertemu di akhirat, kita terbebas dari api neraka. Tapi Nabi pernah bersabda, Ainani latasuhumma latasuhumman nar. Jadi ada dua jenis mata.
Ya, dua jenis mata yang terbebas dari api neraka. Yang pertama adalah ainun bakar min khasyatillah. Yang pertama itu mata yang menangis karena takut pada Allah. Ini adalah cerminan yang tadi saya sampaikan. Dia karena dia senantiasa membangun koneksitas yang intensif, masif, munajat, rindu dan seterusnya kepada Allah. Sehingga ketika dia menangis karena hubungannya dengan Allah ini, ya itulah yang dimaksud dengan ainun bakat min khasyat gitu. Tapi juga ada yang kedua, wa ainun batat takhrusu fi sabilillah, yaitu mata yang senantiasa berjaga-jaga di jalan Allah. Ini adalah mata yang dia tuh jihad, tapi jihad kita pada masa ini kan berbeda dengan jihad masa ketika Rasulullah yang bahkan bisa langsung dikonkretkan dengan perang jihad bisa. Tapi jihad kita pada saat ini adalah bagaimana menegakkan kalimat Allah, bagaimana berkhidmat kepada sesama manusia sebagai manifestasi dari tauhid, rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Ya, kita harus berkhidmat pada sesama manusia sebagai manifestasi daripada perintah Allah. Aktualisasi nanti di asma wa sifat, yaitu kita berbuat baik pada sesama karena Allah memerintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Nah, berjaga-jaga mata ini adalah dia memang nggak pernah tidur gitu. Saking dia memikirkan dua hal tadi, meninggikan kalimat Allah tentu dalam dakwah, dan yang kedua adalah dia berkhidmat, ya baik itu secara pribadi maupun secara kolektif, membangun yayasan, membangun lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga ini bagusnya bergerak di bidang itu tadi, saya meninggikan kalimat Allah dan berkhidmat kepada sesama manusia, wujud dari kepedulian sosial. Begitu. Dan yang keempat, tauhid asma wa sifat. Inilah kategori yang basisnya tidak seperti tadi saya sebutkan surat An-Nas. Ini dikembangkan oleh khususnya oleh Hanabilah itu ya, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian secara garis genealogi. Nah, kalau Iwan ingin tahu genealogi yang kita kenal dengan saudara-saudara kita, apa itu jamaah Wahabi sekarang ya, Salafi tapi Wahabi khusus ya, yang itu adalah porosnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi setelah itu pasti Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Dan kalau mau lebih spesifik lagi, Wahabi itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab itu ya, yang di Arab Saudi itu. Begitu tuh jalur genealoginya. Nah, tauhid asma wa sifat itu dikembangkan oleh mereka ini. Tentu mereka punya dalil ya, dalil dari Quran dan juga dari sahabat Nabi. Yang intinya tauhid asma wa sifat ini adalah Allah memiliki nama-nama yang indah, tapi juga sifat yang sempurna. Sifat ini tentu berangkat dari zatnya. Zatnya tidak mungkin kita bakal bisa mendeteksinya, tapi pantulannya itulah yang kemudian kita ambil dari sifat-sifatnya itu. Nah, tapi Allah juga menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat, asma, nama-nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu disebutkan tuh Allah memiliki nama-nama yang terbaik, nama-nama yang indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut. Jadi ayat ini secara gamblang menyatakan adanya Asmaul Husna itu. Ya, sekali lagi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah. Sementara sifat itu adalah sifat-sifat Allah yang itu mewakili apa tentang zatnya yang itu mencerminkan ya bahwa Allah itu memiliki zat yang maha sempurna dan seterusnya ya. Kemudian sebagai contoh saja asma, nama-nama Allah yang indah seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq. Kemudian kalau sifatnya itu kualitas atau atribut yang menunjukkan kesempurnaan Allah itu. Ya Allah itu ilmunya luas. Tapi kalau asmanya itu Al-Alim gitu kan. Kekuasaannya yang bisa juga Jalal ya. Eh, tapi dia juga Rahim, Rahman, Rahim. Itu adalah karena rahmatnya yang apa yang merupakan sifatnya begitu ya. Kemudian ini dalilnya juga, tetapi bahwa kita jangan terjebak kepada jadi menyerupai gitu ya. Karena tidak ada satupun yang serupa. Karena yang namanya nama-nama itu atau sifatnya itu digambarkan sebagaimana kita
menyamai makhluknya. Nah, ini harus kita bedakan ikhwannya. Saya sih sangat tertarik dengan eh, konsepnya dari Ibnu Arabi tentang hal ini ya. Dia tasbih disebutkan dan tanzih. Ini khas Ibnu Arabi. Menggambarkan Allah dalam bentuk yang menyerupai makhluknya itu tasbih. Ya, kita supaya jangan terjebak ya, harus malah disinkronisasikan. Kalau tanjih meyakini Allah bahwa Allah sepenuhnya berbeda dan tak dapat dibandingkan dengan makhluk. Nah, jadi Allah itu misalnya bersemayam di atas ars. Jangan bayangkan Allah itu makhluk. Makanya dalam Isra Mi'raj itu tidak bicara tentang area. Kalau Sidratul Muntaha itu adalah area ruang seperti yang kita pahami. Allah pun juga jangan bayangkan Allah misalnya kalau di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Jangan bayangkan turunnya dia sebagaimana turunnya kita. Itu kalau Iwan belajar tasbih dan tanzihnya Ibnu Arabi ya, pendekatan Ibnu Arabi, tapi dia seimbangkan gitu ya. Tasbih menunjukkan sekali lagi Allah sebagai sesuatu yang dekat dan dapat dikenal melalui sifat-sifatnya. Ya kan untuk kita mengenal, bahkan ayat menyatakan tadi kita sebut nama-namanya itu. Ya kita memanggil dalam berdoa ya Hayyu ya Kalau antum baca tiap malam ya Hayyu ya Qayyum Al Malikul Hakul Mubin, wah itu sangat luar biasa ya. Nah, Ibnu Arabi itu ya, sehingga eh, ketika Allah melihat, jangan bersamakan dengan Allah kita melihat gitu. Allah melihat ciptaannya juga berbeda. Ini supaya kita memahami, nanti coba kalau masih ada waktu, saya akan uraikan sedikit banyak tentang ini, karena emang ada pertanyaan kemarin ya, kalau nggak salah dari Iwan Agung tentang hal ini. Kemudian aktualisasinya. Ini aktualisasinya adalah tahaluk bi ahlakillah. Ya adalah itu. Dalam kalimat syuf itu tahaluk bi ahlakillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Begitu kata Nabi. Cirikanlah sifatmu dengan sifat Allah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Jadi meneladani sifat-sifat kasih sayang Allah dengan berbuat baik kepada sesama seperti membantu fakir miskin dan seterusnya yang tadi saya sebutkan. Begitu ya. Eh, Kemudian dalam doa ya kita tadi saya sebutkan, dan ini adalah perintah menyebut nama-nama Allah. Tapi kalau kita bicara aktualisasi nilai-nilai ilahi yang ada di dalam diri kita, karena memang ada percikan hembusan ruh Allah di dalam diri kita seperti yang kita bahas periode lalu, maka aktualisasinya adalah bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari ini kita manifestasikan nilai-nilai ilahi itu. Yang 99 nama coba. Saya aja nggak hafal itu. Ada 99 nama Allah yang itu kalau kita aktualisasikan ya di dalam kehidupan ini ya, itu adalah cerminan dari mardotillah. Kecuali yang kibir ya. Kibir. Kibir itu adalah tidak boleh kita tiru. Itu khas milik Allah, nggak boleh. Ya, Allah marah itu kalau kita meniru sifat-sifat kibirnya. Tapi yang utama dari 99 nama tadi berarti 98. Marilah kita tiru. Ya. Kalau kibir itu lawannya fakir, itu tidak ada. Saya nggak tahu ada nggak ya sifat Allah yang fakir. Tapi saya ingat ada sebuah adagium dalam tasawuf. Mendekatlah kepadaku melalui apa yang tidak aku miliki. Tadi kalau Allah melarang kibir karena itu adalah milikku, kita nggak boleh sombong karena setitik sombong yang kita miliki itu mengharamkan surga untuk kita datangi. Tapi tadi ada gium syufi yang saya sampaikan adalah mendekatlah kepadaku melalui apa yang tidak aku miliki. Yang Allah tidak miliki adalah kefakiran itu. Dan kita mendekati pada Allah itu dengan kefakiran kita. Bukan kefakiran lebih-lebih dalam makna materi ya. Kita miskin, tidak punya harta, tapi fakiran dalam pengertian kita haus kasih sayang Allah. Kita rindu bimbingan ya, petunjuk, hidayah dan seterusnya. Begitu ya. Jadi sekali lagi aktualisasi tauhid asma wa sifat adalah tiada lain tahaluk bi ahlakillah. Begitu ya. Dalam artian kita mengaktualisasikan nilai-nilai ilahi. Nah, kemudian terakhir tauhid rahamutiyah. Apa tauhid rahamutiyah? Ini adalah keyakinan bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu, sekali lagi baik di dunia maupun di akhirat. Ini punya konsekuensi di akhirat. Bahwa tauhid rahamutiyah ini adalah basisnya adalah rahmat. Kata rahmat itu setiap kata yang dibentuk dari 3 huruf ra, ha dan mim itu bermakna adalah kasih sayang, ya, lembut,
yang dan mendorong orang memiliki kasih sayang kelembutan itu untuk berbuat baik kepada yang dia dia cintai itu loh. Ya, ini ayatnya bahwa bahkan Allah tuh mewajibkan dirinya begitu. Dia mewajibkan dirinya memiliki kasih sayang itu. Ini ayat ini ya. Eh, tentang bahwa Allah tuh memiliki itu. Sesungguhnya Allah mendahului rahmat Allah mendahului murkanya. Juga ini kalau bagi kita tuh rahabutiyah ini bukan cuma di dunia ini. Kita bungkus tadi tauhid rububiyah kita bungkus dengan kasih sayang, rahmat. Ini supaya kita malah saya sampaikan ya ini berulang-ulang yang paling ikonik agama kita itu adalah agama cinta, agama kasih sayang. Kalau Quran bisa diperas itu dalam Al-Fatihah, dan Al-Fatihah kalau mau diperas lagi itu ada dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena di situ ada dua nama Allah yang paling ikonik, Rahman dan Rahim. Dua-duanya diterjemahkan dan ha dan mim, cinta juga. Tapi untuk keperluan basmalah ini dia bagi dua, Rahman dan Rahim. Allah Maha Kasih kepada seluruh makhluknya tadi. Rahman. Nah, kita pun kalau misalnya kita tidak melakukan ikhtiar sunatullah yang tadi tauhid rububiyah kita nggak dapat itu. Jangan kira kita dapat apa hak-hak kerahmanan itu kalau kita tidak bersetia kepada tauhid rububiyah yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau kita kenapa misalnya hidup kok susah banget, bisnis nggak maju-maju, karena kita nggak ngerti bagaimana sunatullah bisnis gitu ya, bagaimana sunatullah Allah dalam berekonomi. Kita tidak setia ke situ, makanya kita gagal terus ya. Ya kita bisa bisa manifestasikan ini, aplikasikan dalam setiap situasi. Nah, kemarin juga ada pertanyaan tuh, kenapa umat Islam kok mundur? Ya, kenapa justru negara-negara yang mayoritas non-Muslim itu negara-negara maju, negara-negara dalam tanda kutip Islami. Ya itu, karena kita itu lalai di dalam bersetia dengan sunatullah. Sunatullah itu ya hukum alam yang memang Allah terikat sekali lagi, Allah terikat pada janji. Inna Allah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah terikat, dia tidak bisa mengubah nasib ya, mengubah nasib seseorang sebelum orang itu mengubah kondisi anfusnya, kondisi internalnya, paradigmanya, well songnya, ya, word of view-nya itu bahasa-bahasa yang udah saya pakai universal betul. Ya yang kalau manusia tidak memiliki itu tadi Weltan Song kata Soekarno, word of view, ya kan, paradigma dalam segala aspek. Kalau kita tidak bisa senyum, jangan buka warung, gitu kan paradigma dalam bisnis begitu. Kalau kita nggak jujur, ya kan, tipu melulu, curang di dalam bisnis, jangan harap maju, nah, kayak gitu. Nah kalau kita tidak bisa mengubah paradigma kita dulu, nah kita tidak akan mengubah nasib kita. Gitu. Itu saya contoh saja ya dalam aspek bisnis. Tapi aspek yang lain-lain juga. Kenapa kita dijajah sama yang nama Israel? Ya, karena di situ melanggar sunatullah yang harus bersatu. Padahal ayat Quran juga menyatakan Allah itu mencintai hamba-hambanya yang berperang dalam satu barisan. Ya kanang bulian maksud. Tapi kita tahu itu di Palestina entah berapa faksi ya. Nah, itu salah satu aspek saja ya. Nah, sekarang aktualisasi tauhid rahamutiyah ini. Saya tadi jelaskan dulu. Rahmat Allah ini rahmannya Allah cuma di dunia, tapi nanti di rahim Allah. Makanya tauhid rahamutiyah ini membungkus kategori tauhid dengan kasih sayang dengan rahmat Allah. Kita adalah agama cinta, kita harus menjadi apa agen kasih sayang ya bagi seluruh makhluk sekali lagi itu adalah cerminan dari rahmannya Allah. Tapi kita juga rahim hanya sesama orang beriman dan Allah juga begitu. Rahmannya di dunia, rahimnya nggak ada itu di akhirat nanti untuk orang-orang yang bukan orang beriman. Oke, aktualisasi tauhid rahamutiyah adalah tauhid rahamutiyah mendorong manusia untuk selalu berharap kepada rahmat Allah dan tidak berputus asa dari ampunannya. Jadi bukti bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sebut saja antum, sebut dosa apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dua hal. Ya, eh, dia apa syirik. Yang kedua ya sebelum eh, eh, nyawa udah sampai di kerongkongan. Kalau belum dua hal itu tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Itu bukti Allah itu adalah betapa Rahman dan Rahimnya. Bertaubat dan berharap ampunan Allah menunjukkan kasih sayang kepada makhluk.
Bukan cuma makhluk manusia ya, hewan, lingkungan. Kita harus buktikan, sekali lagi buktikan kita yang terbaik, ya umat terbaik. Itu ditunjukkan kita kepada sesama kita, lingkungan kita yang tidak terbatas sekali lagi, orang-orang yang beriman saja. Tetangga kita itu, walaupun itu mungkin bukan non-Muslim, harus kita pertunjukkan pada mereka. Itulah dakwah kita yang paling efektif, ya kan? Dakwah action speaks louder than words. Nggak usah kita berdakwah mulut berbusa, tapi cukup dengan perilaku kita dan itu dicontoh oleh keluarga kita, oleh tetangga kita yang non Muslim itu misalnya. Yang terakhir, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nah, tadi sudah saya sampaikan, selalu bertobat dan berharap ampunan Allah. Nah, saya rasa itu ya untuk pertama. Nanti pertanyaan dulu Iwan Fatah. Sebelum nanti saya bisa menjawab, menyicil hal-hal yang kemarin ada pertanyaan kepada saya dari Iwan Agung ya. Tapi untuk sesi presentasi ini saya cukupkan. Barangkali ada yang ingin bertanya ya atau ada yang ingin menambahkan. Begitu Iwan Fatah. Baik, jazakallah Ustadz Indra Samsi atas materi yang telah disampaikan. Bagi sahabat rumah dakwah yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa langsung bertanya ataupun melalui kolom chat ya. Tapi sebelum itu, dipersilahkan bagi yang ingin memberikan infak dan sodako terbaiknya. Di samping saya ini ada QRIS, bisa langsung saja di-scan barcode-nya. Dan semoga apa yang sahabat rumah dakwah berikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz. Ya, Baik, saya bacakan. ya. Dalam konteks ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi, bagaimana konsep tauhid rahamutiyah, rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, dapat menjadi solusi? Apakah rahmat Allah hanya bersifat individual, ataukah juga dapat dimanifestasikan dalam bentuk keadilan sosial? Ustadz, pertanyaan aja. Langsung ya. Ya, silakan Ustadz. Baik, ini jawabannya jelas. Saya bahkan menekankan agama kita itu stressingnya adalah kepada ibadah sosial. Ya, saya menyatakan kalau di taklim KIS, taklim keluarga Indra Samsi maksudnya, saya nyatakan ditolak oleh Allah, saya bilang. Kalau sholat kita itu dan juga ibadah ritual, zakat, haji, saum, itu tidak berimplikasi kepada tiga hal, yaitu kepedulian sosial, ya, kemudian kepada munculnya ketenangan hati, yang kemudian dari ketenangan itu muncul pencerahan, pencerahan akan memunculkan solusi-solusi dalam problema kita. Dan yang ketiga, menyucikan jiwa dan juga memperbaiki akhlak. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, berulang-ulang saya sampaikan, disebut sebagai pendusta agama, neraka well bagi orang yang ritual sholat, simbolisasi dari surat Al-Maun, tapi dia pada saat yang bersamaan abai terhadap kepedulian sosial yang disimbolisasikan dengan menghadik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Jadi sangat jelas Islam itu penting gitu ya. Itu adalah cerminan dari rahmannya Allah. Sekali lagi aktualisasi dari rahmannya Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa Allah berbuat baik, dia akan bertanya dulu apa agamanya misalnya. Apakah Allah bertanya dulu makhluknya yang kalau bukan manusia. Makanya kita diperintahkan tanam saja pohon walaupun itu di pinggir hutan sepertinya nggak ada. Tanam saja sebiji kurma walaupun kita tahu besok mau kiamat. Semua itu ada maknanya gitu ya, ada artinya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Holidudin, ini oh iya jelas, ini kalau apakah bersifat individual tidak. Sekali lagi, saya bahkan stressing agama kita sekali lagi stressing ya, bukan lebih penting agama kita itu sosial, bukan. Stressing point. Jadi titik tekan agama kita itu pada sosial. Karena banyak hal nanti panjang lebar kalau saya apa sampaikan dalil kenapa stressing pointnya. Tapi satu hal bahwa kita tidak bisa menebus dengan ritual kita apa-apa yang kita sudah batalkan di sosial. Ada istilah muflis nanti di akhirat itu, yaitu orang yang datang kepada Allah di hari akhirat dengan segudang pahala ibadah ritual.
rajin sholat, puasa, zakat, haji, tapi pada saat yang bersamaan dia juga datang dengan dosa sosial, muflis, bangkrut kata Nabi nanti. Ya, gitulah antara lain jawaban saya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau mungkin mau Jazakallah Ustaz. Baik, di langsung. sini ada ya Mas Rizky Agung, silahkan boleh bertanya, tapi dibatasi ya, tidak seperti kemarin. Kemarin masih banyak juga yang masih dicicil belum dijawab, jadi dibatasi hanya untuk dua pertanyaan atau satu pertanyaan pada sesi pagi hari ini. Mungkin nanti ada tambahan terkait pertanyaan-pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab dari Ustadz Indra Samsi. Ya, nanti saya Dipersilakan cicil yang Ustadz. Ya, ada ya. dipersilakan Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Oh, ya udah. Asma wa sifat ya. Ini saya hanya bertanya tentang asma wa sifat aja satu aja karena mungkin ada yang mau dijawab ya dari pertanyaan-pertanyaan kemarin ya. Ya. Cukup menarik ya karena di asma wa sifat ini ada satu asma Allah yang menjadi judul ini ya, satu surat ya, yaitu Ar-Rahman ya. Ini yang saya tanyakan ya, asma wa sifat itu kan sesuatu yang berbeda ya. Oleh karena itu kan dipisahkan oleh huruf wawu ya. Misalnya Agung dan Fatah gitu kan dua person yang berbeda gitu ya. Tapi pada pembahasannya itu kok seolah-olah sama ya. Misalnya tadi ya dalam aktualisasi tauhid asma wa sifat itu ya. Kenapa asma yang disebut Ar-Rahman atau kasih sayang itu juga disebut sifat. Jadi itu aja sih yang saya ingin tanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya. Jadi, Dipersilakan Ustadz Indra dijawab. ya, ya. Jadi sifat itu adalah untuk apa ya, untuk menggambarkan tentang zatnya Allah sebetulnya, yang itu terpantul lah di dalam alam semesta ini, yang agung itu ya zatnya Allah itu. Nah, kalau saya tadi Rahman itu yang lebih enak, misalnya yang saya gampang ini ya, misalnya Allah itu maha berilmu, ya itu kan disebut al-alim. Tapi kan kalau apa yang ini sifatnya atau zatnya itu yang dia miliki, dia pasti memiliki ilmu yang luas. Nah, untuk menggambarkan ilmu Allah yang luas itu, maka muncullah sifat itu alim gitu. Begitu. Ini contoh satu contoh aja ya. Memang pembahasannya makanya karena saya sampaikan ini konsepnya Ibnu Arabi bagus sekali mengenai tasbih dan tanjih ini yang dia tuh malah disinkronisasikan. Kenapa kita perlu tasbih yaitu antropomorfisme gitu ya. Artinya kita menggambarkan Allah sebagaimana seperti makhluknya. Tapi dia tidak sama seperti makhluknya. Itu adalah tanzih gitu. Dia tetap transenden gitu ya. Nah, ini kan dalam rangka kita untuk memahami eh, zatnya Allah itu. Nah, kalau zatnya itu kan kidom, wujud, kidam, bako, dan seterusnya ya, al-mukhalafatul, al-hawadisi, dan seterusnya gitu ya. Yang sifat 20 kalau yang kita mungkin pernah belajar itu kan wujud untuk diidentifikasi. Ya, kalau kita mengidentifikasi Allah Maha Esa misalnya, tapi esanya apa sih? Satu. Satunya yang mana yang sederhana? Karena ada satu yang kompleks. Kayak buku ini misalnya satu, tapi dia bukan satu yang sederhana. Dia masih ada bagian-bagiannya, ada sampulnya, ada gitu ya. Tapi kalau Allah itu satu sederhana, tidak bisa dipecah-pecah lagi. Itu misalnya. Allah tidak menempati ruang misalnya. Karena di tiap ruang. Ilmunya Allah itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah memahami Lahul Mahfuz itu. Lahul Mahfuz yang kita kita terima itu, term itu adalah ilmunya Allah. Karena Allah itu ilmunya sudah sampai A dan Z ketika alam semesta ini. Yang masa depan kita Allah udah tahu. Karena alam semesta ini ciptaan dia dan dia di luar alam semesta ini. Begitu kan? Nah, kembali tadi soal ini perbedaan pendapat yang beribuan tahun, itu terutama Mu'tazilah. Dia khawatir sekali sifat-sifat Allah ini jadi eh, Allah jadi seperti makhluk gitu ya. Makanya dia tidak setuju tuh kalau misalnya istawa Allah di atas ars. Ini diyakini betul oleh Wahabi ya. Kalau antum ikuti Firanda ya terutama sekali ustadz-ustadz yang dikenal Wahabi itu sangat yakin Allah itu di atas gitu.
Kalau sudah di atas, udah bicara tempat, itu pasti sudah tidak mungkin lagi, karena Allah tidak bertempat. Tetapi kita perlu gitu loh untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan dibantu dengan asmanya, nama-namanya itu untuk lebih memahami Allah. Tapi ya tasbih dan tanzihnya ini kita harus sinkronisasikan. Ya jangan seperti kita membayangkan Allah itu sama seperti makhluknya walaupun dia ya bertindak seperti makhluknya. Bayangkan saja ada hadis setiap sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia. Nah, bagaimana Allah turunnya? Ya, dia menjawab segala doa, mengabulkan segala permohonan, mengampuni segala dosa. Itu juga yang terjadi pada bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan Allah turun. Dia agungkan, dia muliakan orang-orang beriman itu. Dia ampuni tobat, ya, hambanya, dia kasih rahmat dan seterusnya. Nah, sekali lagi, tapi kita tidak bisa ya apa me- meyakini bahwa Allah itu jadi sama karena Allah tidak serupa dengan makhluknya, gitu ya. Jadi tasbih dan tanji ini kita supaya kita sinkronisasikan, gitu ya. Eh, jadi sekali lagi ketika manusia merasa Allah mendengar doanya itu adalah tasbih. Jadi kalau misalnya Allah mendengar doa itu tasbih itu. Karena Allah mendengar doa itu dalam bentuk tanzih. Karena pendengaran Allah tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan seterusnya. Itu ya, udah ngerti ya. Saya rasa itu ya. Saya ingin menjawab Iwan Agung contohnya soal yang kerasnya hati ya. Kerasnya hati itu ada merujuk pada kondisi hati yang tidak lagi peka terhadap kebenaran, kepada sulit menerima nasihat, tunduk pada Allah. Karena emang digambarkan di dalam ayat Quran. Saya bacakan artinya saja ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai-sungai darinya, ada yang terbelah lalu keluar dari air darinya, dan ada pula yang jatuh karena takut pada Allah. Jadi bayangkan tuh kalau hati yang keras, yaitu hati yang sudah tidak lagi lembut ya, artinya yang sudah tidak lagi peka terhadap kebenaran. Udah kerasnya hati itu ya. Itu melebihi batu kalau digambarkan. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Ada lagi di surah Az-Zumar, maka apakah orang yang hatinya telah dibuka oleh Allah menerima Islam lalu yang mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya keras. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu. Disebutkan tuh, hati yang keras membatu. Sesungguhnya yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Itu hadis Nabi ya. Dalil-dalil akli, dalil-dalil apa naklinya itu bisa kita bahas ya. Tetapi itu intinya ya, bahwa hati yang keras itu adalah karena dia sudah tidak lagi menerima kebenaran. Itu karena dia terlalu cinta dunia mungkin, karena lalai mengingat Allah, dosa yang bertumpuk. Makanya dosa yang bertumpuk ya, lalai mengingat Allah. Maka kalau kita mau melembutkan hati ya bertobat, meningkatkan zikir, berbuat baik, ilmu dan seterusnya. Itu untuk cicilan jawaban untuk yang lalu ya, Iwan Agung bertanya tentang hati yang keras. Selesai itu Pak Holil. Pak Fatah. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Ustaz untuk untayan Fajar pada pagi hari ini. Di mana letak adinul Islam dalam konteks tauhid? Mohon penjelasannya. Oke, kalau saya memahami din, sekali lagi mudah-mudahan kita sama ya, karena din itu diterjemahkan agama, agama diterjemahkan tidak agama kacau, tidak kacau, wah, itu lebih kacau lagi tuh pemahaman. Din yang saya pahami adalah sistem kehidupan. Jadi sistem kehidupan. Kenapa? Karena ah, di dalam Al-Islam itu diatur seluruh aspek kehidupannya. Sehingga kita sebagaimana diperintahkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu, orientasikanlah hidupmu, sesuaikanlah apapun juga yang kamu lakukan dalam setiap aspek kehidupanmu. Ipolasya sebut hankam dan seterusnya itu kepada din yang hanif, yaitu apa? Al-Islam. Tapi al-Islam yang melembaga gitu ya. Bukan al-Islam apalagi dimaknai dari makna etimologisnya, yaitu tunduk, patuh, berserah diri. Kan begitu ada orang yang memaknai Islam itu seperti itu. Ya sehingga ya yang penting kan tunduk, patuh.
Yang penting kan berserah diri gitu. Tidak. Bagi saya Islam itu adalah sebuah din, dia adalah sistem, makna sistem hidup ini yang Islam dalam pengertian yang melembaga. Apa yang dimaksud dengan melembaga? Islam yang sudah sejak dari zaman Nabi Adam, kemudian sampai terakhir kata nabiyin la nabiyya ba'da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin terus begitu. Yang melembaga itu maksud saya. Nah, kita dalam pengertian tauhid bisa dimasuk di setiap aspek itu. Tauhid rububiyah dia itu adalah the word of God, the work of God gitu ya. Hukum-hukum sunatullah ini yang itu bekerja berdasarkan semestanya atau apa karya cipta Allah ya. Yang itu pasti bersesuaian dengan the word of God, hukum-hukum Allah. Jadi work of God must be in harmony with word of God. Pasti tidak ada persilangan atau selisih antara apa yang ada di teks Al-Quran dan hadis dengan apa yang ada di perkembangan alam semesta, ilmu sosial dan juga dinamika sosial kemasyarakatan yang terjadi. Tidak mungkin ada. Nah, jadi makna saya itu ya, kalau bicara din ya memang lebih kepada tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah juga begitu. Jadi kalau kita tuh beribadah pada Allah ya bukan cuma sistematis, intensif, masif, tapi juga terstruktur gitu. Ya terstruktur artinya tadi kalau din yang kita ambil itu adalah melembaga. Dia harus sesuai dengan apa ajaran-ajaran Islam gitu. Dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang beriman pada umumnya. Karena kata Nabi tidak mungkin ada dusta ya di antara sebagian besar orang-orang beriman. Begitu sih ya singkatnya Pak Fatah. Baik, jazakallah Ustadz Indra atas materi yang telah disampaikan kepada sahabat rumah dakwah yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung kegiatan kita Untayan Fajar pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kami tutup, kami izin men-share screen terkait dengan QR atau QR dari rumah dakwah. Sahabat rumah dakwah ingin memberikan donasi ataupun sedekah terbaiknya, dipersilahkan. Sebelum kami tutup untuk men-scan QR yang sudah kami sediakan agar program kita di Rumah Dakwah Bina Umat dapat berjalan dengan efektif dan lancar. Dipersilahkan kepada sahabat Rumah Dakwah, kami beri waktu sekitar 30 detik bagi yang ingin men-scan ataupun boleh di screenshot nanti setelah kegiatan, dipersilahkan untuk memberikan sodakoh dan infak terbaiknya. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai di pertemuan ketiga edisi pemahaman tentang Allah yang alhamdulillah dibersamai oleh narasumber kita Ustadz Indra Samsi MA dengan materi-materi yang tentunya menggugah kita semua. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa eksistensi dalam naungan tauhid tadi dibagi menjadi beberapa, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, asma wa sifat, dan yang baru mungkin bagi sahabat rumah dakwah yang mendengar adalah tauhid rahmutiyah. Harapan besar dari kajian kita pada pagi hari ini, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Indra Samsi teraktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar kita menambah khazanah keilmuan, tetapi juga tadi disampaikan bahwa kehidupan kita harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin sahabat rumah dakwah, sekian untayan fajar kita pada hari ini. Sampai bertemu di pekan keempat nanti, edisi pemahaman tentang Allah di pertemuan keempat. Semoga sahabat rumah dakwah yang hadir pada hari ini bisa kembali bertemu di pekan keempat hari Sabtu bulan Februari. Sekali lagi kami aturkan jazakumullah khairan katsiran, wabil khusus kepada Ustadz Indra Samsi. Marilah sama-sama kita tutup untayan fajar kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. dan doa kafaratul majelis.
Subhanaka Rabbana wa